Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, dalam sistem demokrasi. Salah satu pewujudan demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilu ini juga menandakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat sebagaimana menjadi nilai Pancasila. Yang selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyelenggaraan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Saat UUD 1945 diamandemen, pasal-pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam dasar negara tersebut pada pasal 28A sampai 28J sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. Seiring peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, maka dibentuklah undang-undang baru tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden B.J. Habibie. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi, yaitu kekayaan, potensial, dan efektif wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama untuk kebutuhan Indonesia, dan di mana perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi tanpa mengabaikan ciri khas daerah. Perekonomian di wilayah Nusantara diselenggarakan untuk usaha bersama dengan asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi rakyat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di mana ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, pasal 33 dalam Undang-Undang Negara tahun 1945, yaitu yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan manusia, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sekian, terima kasih. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang hukum. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dan berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dan penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dan penerapan nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dan penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum, agar mereka tersadarkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Pancasila. Penerapan nilai Pancasila dalam bidang hukum yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, menjalankan proses hukum sesuai kaidah keagamaan yang benar. Yang kedua, nilai kemanusiaan, penerapan hukum sesuai dengan HAM. Yang ketiga, nilai persatuan, setiap lembaga dan pihak terkait saling berintegrasi agar berjalan lancar. Yang keempat, nilai kerakyatan, tidak semena-mena, individualis, egois, dan mengambil pemutusan hukum. Yang kelima, nilai keadilan, memperlakukan setiap orang sama dalam hak keadilan tanpa terkecuali.
Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya adalah suatu kegiatan atau tindakan yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang berkaitan dengan nilai sosial budaya. Tetapi di saat sekarang ini dapat kita lihat di berbagai wilayah Nusantara Indonesia banyak terjadinya stagnasi yang cenderung anarkis. Dan untuk menepis semua hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan implementasi Pancasila. Seperti contohnya dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tidak memaksa suatu pihak untuk masuk atau memeluk agama tertentu dan saling menghormati antar sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Caranya dengan mendukung HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan mengikuti kegiatan sosial seperti menjadi sukarelawan. Dalam sila keempat, permusyawaratan dan perwakilan, yaitu seperti mengambil keputusan dengan musyawarah seperti pemilihan ketua RT dan RW. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu berlaku adil kepada sesama walau berbeda suku, bangsa, dan budaya. Dan untuk implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Ayat 2 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya. Seperti yang kita lihat dalam undang-undang tersebut terdapat pokok-pokok penjabaran dari Pancasila, yaitu sila ketiga. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama, Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan yang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara persatuan, pertahanan dan keamanan. Negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Politik sendiri adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembangunan negara. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami banyak perubahan ketatanegaraan yang berdampak pada perubahan politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik berperan sebagai kiblat politik di mana semua aturan yang ada di dalamnya tidak boleh menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Contohnya, pada setiap pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur ranah politik. Contoh, pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang DPR yang memegang kekuasaan undang-undang. Berdasarkan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, politik di Indonesia juga menyarankan mengambil keputusan atas kepentingan dan kesepakatan bersama. Sekian